bagaimana cara kita bisa berbakti kepada ayah atau orang tua kita yang mungkin sudah meninggal dunia, Ustaz? Ada beberapa yang perlu diperlukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Yang pertama adalah dengan mendoakan mereka, karena hal yang paling berharga bagi orang yang sudah meninggal itu adalah doa anaknya. Bahwa anak Adam itu ketika meninggal dunia, amalannya semuanya akan terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah wawaladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wal haula wala quwata illa billah. Kembali kita dalam program BBM Bincang-bincang Muamalah bersama Ustaz Abdul Nafi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kali ini kita masih ditemani teman kita yaitu Husnul. Assalamualaikum Husnul. Waalaikumsalam. Untuk sesi kali ini, sesi Birrul Walidain, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita bisa berbakti kepada ayah atau orang tua kita yang mungkin sudah meninggal dunia, Ustaz. Padahal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa yang perlu diperlukan untuk kita bisa berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Yang pertama adalah dengan mendoakan mereka, karena hal yang paling berharga bagi orang yang sudah meninggal itu adalah doa anaknya. Makanya Nabi SAW sampai menyebutkan dalam sebuah hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, bahwa anak Adam itu ketika meninggal dunia, amalannya semuanya akan terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah wawaladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya hal yang paling berharga bagi orang tua yang sudah meninggal itu adalah ketika anak-anaknya mendoakannya. Itu menjadi tambahan pahala bagi orang tua tadi. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad juga disebutkan tentang bahwa setiap kali anak itu berdoa untuk orang tuanya, itu akan mengurangi 1 dosanya, menambah 1 derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, itu baru 1 doa dari 1 anak. Bayangkan kalau anaknya banyak. Bayangkan kalau kemudian anaknya yang banyak tadi itu berdoa bukan setiap hari saja, tapi bahkan setiap saat untuk kedua orang tuanya. Masya Allah, kita bisa bayangkan bagaimana kemudian kedudukan yang tinggi didapat oleh orang tua lantaran anak yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan menyambung silaturahim, menyambung hubungan dengan mereka yang masih punya kekerabatan dengan kita, yang dahulu sering disambung oleh orang tua kita. Entah itu paman kita, entah itu kakek, adiknya kakek kita, atau yang lain yang memang dahulu mereka adalah orang-orang yang disambung hubungannya oleh orang tua kita. Menyambung hubungan silaturahim. Yang ketiga adalah berbakti dan berbuat baik kepada saudari ibu kita dan juga saudara ayah kita. Jadi paman-paman dari ayah kita atau bibi-bibi dari ibu kita. Mereka adalah orang yang berhak kita berbakti kepadanya sebagai bagian dari bentuk kita berbakti kepada orang tua kita, karena mereka adalah orang yang paling mirip dengan orang tua kita. Yang paling mirip dengan ibu kita ya saudara-saudara perempuan ibu kita itu. Yang paling mirip dengan bapak kita ya saudara-saudara laki-laki bapak kita itu. Makanya kita berbakti dan berbuat baik kepada mereka, itu juga sebagai bagian dari cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau berdoa itu emang
kita harus mendoakan atau kita cukup tanpa mendoakan dengan kita melaksanakan amalan kita udah sampai atau gimana Ustaz? Ya mendoakan, namanya berdoa ya mendoakan. Wa waladun sholihun yad'u itu berarti mendoakan, mengangkat kedua tangannya, mengucapkan doanya, minta supaya kemudian orang tuanya diampuni dan lain sebagainya. Ya. Betul-betul mengangkat tangan untuk berdoa, bukan hanya sekedar kata kiasan saja, tidak. Tapi memang betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian orang tuanya itu diampuni dosa-dosanya dan juga kemudian ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, terkait untuk misalnya ziarah itu gimana Ustaz? Ziarah. Sering kita ziarah itu ziarah kubur. Ziarah kubur tidak dilarang, hanya itu bukan bagian dari yang disebutkan di dalam nas tadi itu bermanfaat bagi orang tua. Ziarah kalau cuma sekedar ziarah, nengok doang, habis itu pulang lagi, itu bermanfaat dari sisi mengingat kematian. Tidak ada masalah kalau dari sisi itu. Kalau kemudian dari sisi manfaat untuk orang tua kita yang sudah meninggal, nggak ada ziarah itu.